إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita itu tentang qawaidut tahdits, kaidah-kaidah ilmu hadis. Dan telah kita membahas hadis, apa itu hadis yang sahih. Dan apa yang kita bisa petik dari buah mempelajari hadis yang sahih, atau apa dari pengetahuan kita tentang definisi hadis yang sahih. Telah kita sebutkan 3 buah, di mana penulis buku menyebutkan 9 buah yang bisa kita petik dari mengetahui definisi hadis yang sahih. Kembali saya ulangi secara cepat ya. Yang pertama bahwasanya hadis yang sahih itu menghasilkan keyakinan. Yang kedua, wajibnya mengamalkan hadis yang sahih baik dalam masalah akidah, demikian pula dalam masalah hukum, ya, dan segala macam perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara agama ini. Kemudian buah yang ketiga ya akhi, bahwasannya apabila hadis telah sahih, maka ya tidak termudarati oleh amalan kebanyakan umat yang menyelisih hadis tersebut. Kenapa? Karena pendapat mayoritas bukan hujjah. Ya. Maka dari itu apabila misalnya suatu hadis telah sahih, sementara jumhur mayoritas yang mengamalkan yang kebalikan dari hadis tersebut, maka tetap jumhur atau pendapat mayoritas itu bukan hujjah, akan tetapi hujjah adalah yaitu hadis Nabi SAW yang telah sahih. Sebagaimana telah kita sebutkan ya akhal Islam, azani Allah, bagaimana praktek dari para imam, di mana mereka senantiasa mendahulukan hadis sahih dari pendapat jumhur. Sekarang kita masuk akhi ke buah yang keempat, Ats-tsamratu ar-rabi'ah, buah yang keempat. Apa itu? Yaitu pentingnya kita memahami hadis dengan pemahaman yang sahih. Apabila hadis yang sahih dan hadisnya telah sahih, maka kewajiban kita memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang sahih. Al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim berkata dalam kitab Ar-Ruh, yang bagi an yufham anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam muraduhu min ghairi ghuluwin wala taqsir fala yuhammalu kalamuhu ma la yahtamiluh ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدي والبيان. Ya, selayaknya kata beliau, hadis Rasulullah SAW itu difahami sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah, tanpa berlebihan dan tanpa taksir yang mengurangi. Fala yuhammal kalamuhu ma la yahtamiluh. Jangan memahami sabda Rasulullah sesuatu yang tidak ditunjukkan atau tidak terkandung dalam hadis itu. Tidak boleh pula kita mengurangi dari yang diinginkan oleh Rasulullah, dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk dan keterangan. Kata beliau, waqad hasala bi'ihmali dzalika wal 'uduli anhu min ad-dhalali 'anis shawab. Ya, orang yang melecehkan atau meremehkan masalah ini dan melalaikan masalah ini, kata beliau, seringkali jatuh kepada kesesatan dan melenceng dari kebenaran. Ya.
Bal su'ul fahmi 'anillahi wa rasulihi aslu kulli bid'atin wa dhalalatin nasya'at fil Islam. Bahkan kata beliau, buruknya pemahaman tentang firman Allah dan sabda Rasulullah adalah pokok segala bid'ah dan kesesatan yang muncul di dalam Islam ini. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'. Bahkan buruknya pemahaman terhadap firman Allah dan Rasulnya adalah pokok segala kesalahan dalam masalah yang sifatnya usul, dasar, ataupun yang bersifat cabang. Wala siyama, kata beliau, in udhifa ilaihi su'ul qasdi, terlebih kata beliau, salah paham atau pemahaman yang buruk diiringi dengan niat yang buruk juga. Fayattafiqu su'ul fahmi fi ba'dil asya' minal matbu'. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, kalau sudah pemahaman yang buruk diiringi dengan niat yang buruk, maka pada waktu itu yang terjadi adalah ujian atau musibah yang menimpa agama kita ini. Fallahul musta'an. Coba kita lihat firqah-firqah sesat. Mereka memahami firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang sahih, dengan buruknya pemahaman mereka. Inilah dia orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, membawakan hadis-hadis yang menunjukkan seakan-akan mendukung pendapat mereka. Mereka berdalil dengan hadis misalnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina ketika ia berzina dia disebut mukmin. Kata mereka, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berzina kafir, murtad dari agama Islam. Ini akibat daripada buruknya pemahaman, ya akhi. Mereka tidak melihat hadis yang lainnya, seperti hadis yang mengatakan bahwasanya akan masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun ia berzina dan mencuri, dalam hadis yang dikeluarkan Muslim. Sebaliknya orang Murji'ah memahami hadis yang saya sebutkan tadi, akan masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia berzina dan mencuri. Difahami oleh dia, ini menunjukkan bahwa maksiat tidak mempengaruhi iman, maksiat tidak mengurangi kesempurnaan iman. Ini akhi buruknya pemahaman. Maka dari itulah akhul Islam, suatu hadis yang sahih apabila difahami dengan pemahaman yang tidak sahih menyebabkan berbagai macam malapetaka dalam pemahaman agama kita ini. Inilah dia orang-orang Syiah ketika memahami hadis alaikum bisunnati wa itrati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan itrahku, yaitu keluargaku. Dia menganggap karena mereka ahli bait, katanya, berarti mereka harus memandang dan mengatakan ini kita harus beragama seperti agama Syiah. Padahal keturunan dan keluarga Rasulullah, seperti anak-anaknya Ja'far al-Baqir dan yang lainnya, keturunan Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib, semua di atas akidah para sahabat Rasulullah. Semuanya mereka mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan tidak mengkafirkannya. Akibat daripada apa, akhi? Buruknya pemahaman, terlebih diikuti dengan niat yang buruk. Kalau sudah niatnya buruk, pemahamannya buruk, khalas terkumpul padanya, ya akhi, berbagai macam keburukan. Kata beliau, inilah kebanyakan yang menyebabkan firqah-firqah sesat seperti Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, mereka jatuh kepada kesesatan akibat apa? Su'ul fahmi 'anillahi wa rasulihi, buruknya pemahaman tentang Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam
Maka dari itu beliau mengingatkan, walladzi fahimahu as-sahabatu radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum anillahi wa rasulihi, ya, famahjurun la yutafatu ilaih. Pemahaman para sahabat yang seharusnya diikuti, ya, pemahaman para sahabat yang lurus ternyata malah ditinggalkan oleh mereka. Ini pula di antara akibat mereka itu memahami dengan pemahaman yang buruk, karena tidak melihat bagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak, akhi, ya, mereka yang memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ternyata diiringi dengan niat yang buruk dan pemahaman yang buruk. Sering kita mendengar di zaman sekarang, misalnya orang yang mengajak berbaiat kepada kelompoknya. Ayo kita baiat kelompok kita. Kalau kamu tidak membaiat kelompok saya, kamu mati bangkai jahiliyah. Lalu membawakan hadis, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat. Dalam satu riwayat, man mata walaysa alaihi imam. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mempunyai imam, tidak berbaiat kepada imam, maka ia mati bangkai jahiliyah, katanya. Buruknya pemahaman mereka karena mereka tidak faham siapa imam yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya, buruknya pemahaman mereka ketika mereka mengkafirkan orang yang tidak membaiat imamnya, karena mereka memahami bangkai jahiliyah itu katanya artinya kafir, padahal tidak demikian para ulama memahami. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata al-Imam Alamuddin Al-Syeikh Salih Al-Fullani Al-Maliki Al-Athari dalam kitab beliau Iqadul Himam, tara ba'dhan nas idza wajada syai'an atau hadithan yuwafiqu madhhabah fariha bih wa anqada lahu wa sallam. وإن وجد حديثا صحيحا سالما من النسخ والمعارض مؤيدا لمذهب غير إمامه. Ya, kamu lihat sebagian orang apabila menemukan suatu hadis yang pas, ya, cocok dengan madhabnya, ia bergembira, ia pun taslim. Tapi kalau ia menemukan suatu hadis yang sahih, yang selamat dari nasakh, dan tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya, yang ternyata hadis tersebut lebih menguatkan madhab selain imamnya, apa yang terjadi? Fatahalahu baba al-ihtimalatil ba'idah, membuka untuknya berbagai macam, ya, makna-makna yang sebetulnya jauh sekali. Ya. Wa yaltamis li madhhab imamihi awjuha min at-tarjih. Dia berusaha untuk mencari-cari, ya, alasan dan 1000 alasan bagaimana supaya madhab imamnya itu yang kuat. Padahal ternyata tidak sesuai dengan contoh para sahabat, para tabi'in, bahkan bertentangan dengan nas yang sharih. Ya. Demikian, ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, ini akibat daripada apa? Pemahaman yang buruk, terlebih apabila diikuti oleh niat yang buruk. Kalau sudah pemahamannya buruk, niatnya yang buruk, sudah malapetaka bagi agama, ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini buah yang bisa kepetik, yang kita bisa petik, ya, yang keempat. As-samratu al-khamisah, buah yang kelima. Luzumu qabulis sahihi wa illam ya'mal bi ahadun. Wajibnya menerima hadis sahih walaupun tidak ada seorang pun ulama yang mengamalkannya. Artinya kita tidak mengetahui adanya ulama yang mengamalkan hadis tersebut. Ya. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu Risalah, Laisa li ahadin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaqula illa bil istidlal wa la yaqulu bima istahsan fa innal qawla bima istahsana syai'un yuhdithuhu la ala mithalin sabaq. Tidak boleh seorang pun selain Rasulullah
untuk berkata kecuali dengan dalil. Tidak boleh ia berkata dengan sesuatu yang dianggap baik. Kenapa? Karena orang yang berkata dengan istihsannya, penganggapan baiknya, ya, sesuatu yang diada-adakan yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Artinya, kata Imam Syafi'i, kita ini tidak boleh berhujah dengan istihsan, apa itu? Menganggap baik suatu perbuatan. Kewajiban kita, ya akhi, menganggap baik atau buruk adalah dengan dalil. Sesuatu itu baik dengan dalil, sesuatu itu buruk juga dengan dalil. Segala sesuatu ditimbang dengan dalil, ya akhi. A'azzani Allah wa iyyakum. Akhal Islam, lihat bagaimana contoh para sahabat. Mereka selalu rujuk kepada hadis ketika mereka menemukan hadis tersebut jelas, tegas, gamblang. Seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah memutuskan untuk memberikan sanksi 15 ekor unta bagi mereka yang memutuskan jempol seseorang. Namun ketika ia menemukan kitab Alu Amr bin Hazm yang disebutkan di situ bahwa setiap jari itu hanya berkewajiban membayar 10 dari unta, maka Umar pun berpegang kepada hadis tersebut. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpegang kepada dalil. Kalau ternyata pendapat mereka bertabrakan dengan dalil, segera dibuangnya jauh-jauh. Terutama kalau hadis itu telah sahih. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, walam yaqulil muslimun qad amila fina Umar bi khilafi hadha min al-muhajirin wal ansar. Walam tadhkuru antum anna indakum khilafahu wala ghairukum, bal saru ila ma wajaba alaihi min qabulil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarki kulli amalin khalafahu. Kaum muslimin tidak pernah mengatakan bahwasanya Umar telah beramal pada kami dengan sesuatu yang menyelisihi kaum muhajirin dan ansar. Bahkan semua mereka para sahabat selalu merujuk khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala perbuatan yang menyelisihi khabar atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah ya akhi yang harus kita fahami. Artinya kalau kita menemukan suatu hadis yang sahih, sementara kita belum menemukan adakah ulama yang mengamalkan atau tidak, kewajiban kita adalah amalkan. Kecuali kalau setelah itu kita mengetahui bahwasannya hadis tersebut ternyata dimansukh ataupun yang lainnya. Setelah itu kita mengetahuinya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah buah yang kelima. Terasa manis dan harum sekali buah ini. Bagi mereka yang betul-betul telah merasakan nikmatnya berpegang kepada hadis sahih dan meninggalkan segala macam hadis-hadis yang tidak sahih. Ikhwatul Islam, ats-tsamratu as-sadisah, buah yang ke-6. Buah yang ke-6. Berkata Alamuddin Al-Fullani dalam kitab Iqadhul Himam, menukil dari Imam As-Sindi Al-Hanafi, taqarrara anna as-sahabata ma kanu kulluhum mujtahidin ala istilahil ulama, fa inna fihim al-Qarawi wal-Badawi wa man sami'a minhu sallallahu alaihi wasallam hadithan wahidan aw sahibahu marratan. ولا شك أن من سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يعمل به حسب فهمه مجتهدا كان أو لا ولم يعرف أن غير المجتهد منهم كلف بالرجوع إلى المجتهد فيما سمعه من الحديث لا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولا بعده في زمان الصحابة رضي الله عنهم وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم بجواز العمل بالحديث لغير المجتهد وإجماع الصحابة عليه. Kata beliau, telah menjadi tetap bahwa para sahabat dahulu mereka semua berijtihad bersungguh-sungguh dan semuanya mereka mujtahid sesuai dengan istilah para ulama. Para sahabat semuanya mujtahid, akhi. Mereka telah menguasai alat-alat untuk berijtihad. Akan tetapi kata beliau tidak semua sahabat itu makanu kullu mujtahidin, para sahabat semua tidak semuanya mujtahid. Artinya ada sahabat yang sudah sampai derajat ijtihad, keilmuannya luar biasa. Ada sahabat juga yang mendengar hadis 1 atau 2 hadis saja, atau bersahabat dengan Rasulullah hanya sebentar saja, sehingga derajat keilmuan para sahabat pun berbeda-beda. Di antara mereka, di antara kalangan sahabat ada yang dianggap ulamanya sahabat, mereka termasuk mujtahidin seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ada juga sahabat yang cuma sebatas mendengar 1 atau 2 hari saja. Akan tetapi maksudnya kata beliau, anna man sami'a hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau an wahidin minas sahabah radhiyallahu anhum kana ya'malu bihasba fahmi mujtahidan kana aula. Orang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW atau salah seorang sahabat, ia berusaha mengamalkan hadis tersebut sesuai dengan apa yang ia fahami. Baik ia seorang mujtahid atau bukan seorang mujtahid. Artinya, kalau dia membaca suatu hadis, dan hadis tersebut dia fahami dengan pemahaman dia, dalam artian dia memahaminya demikian, kewajiban dia amalkan dulu sesuai dengan pemahamannya. Namun tentunya dia berusaha terus untuk mencari bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalau ternyata selama ini yang dia fahami salah, kewajiban dia adalah rujuk kepada pemahaman yang benar dia terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ijma' para sahabat. Makanya para sahabat ketika mendengar suatu hadis, walaupun mereka bukan ulama sahabat, mereka langsung mengamalkannya. Demikian pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akhul Islam, akan tetapi bukan berarti yang beliau inginkan itu artinya kita disuruh memahami hadis sendiri, belajar kita ambil kitab hadis misalnya Sahih Bukhari, kita fahami sendiri. Tidak, tentunya untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW butuh kepada alatnya, butuh kepada pengetahuan yang dalam. Akan tetapi kalau misalnya kita membaca suatu hadis dalam sebuah buku terjemahannya kemudian kita fahami, oh ini nggak boleh maka kewajiban kita mengamalkan apa yang kita fahami dulu. Sampai kemudian kita terus mencari, kalau misalnya ternyata pemahaman kita selama ini salah, maka kewajiban kita rujuk kepada pemahaman yang sahih tentunya. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah, buah yang ke-6. Demikian pula misalnya kalau kita mendapatkan suatu hadis, kayak kita tidak tahu apakah hadis ini telah dimansukh atau tidak, yang jelas kita dapat hadis. Kewajiban kita mengamalkan sesuai dengan apa yang sampai kepada kita,
Sampai kemudian setelah itu mendapatkan ternyata hadis itu telah dimansukh, baru kita tidak mengamalkannya. As-samratu as-sabi'atu, buah yang ketujuh, kata beliau. Qala Ibnu Sam'ani, berkata Ibnu Sam'ani, mata thabata al-khabar sara aslan min al-usul wa la yuhtaju ila ardihi ala aslin akhar li'annahu in wafaqahu fadak wa in khalafahu lam yajuz raddu ahadihima li'annahu raddun lil khabar bil qiyas wa huwa mardudun bil ittifaq fa inna sunnata muqaddamatun ala al-qiyas. Kalau hadis telah sahih, maka ia menjadi sebuah dalil. Tidak perlu kita lihat dia dalil lain yang berupa selain dalil Al-Quran dan hadis, berupa qiyas atau yang lainnya. Tidak. Kenapa? Karena sunnah atau dalil itu lebih didahulukan daripada qiyas, ya. Iya. Karena dalil itu lebih didahulukan daripada qiyas. Makanya kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpegang kepada dalil dan melemparkan kias-kias mereka yang bertabrakan dengan dalil. Dan para ulama mengatakan bahwasannya kias yang bertabrakan dengan dalil itu disebut dengan kias yang fasid, ya, fasidul i'tibar, ya, kias yang rusak, tidak boleh diterima. Ya, dan Imam Syafi'i menganggap bahwasanya kias itu ya seperti halnya makan bangkai. Selama masih makanan masih ada, ya tidak boleh kita memakan bangkai. Tapi kalau makanan sudah tidak ada, baru min babid darurat kita boleh memakan ya bangkai tersebut. Demikian pula kias, kata beliau. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita ini, ya, bahwa dalil lebih didahulukan daripada qiyas. As-samratu ats-tsaminah, kata beliau, buah yang ke-8. La yadhurru sihhatal hadis tafarrudu sahabiyyin bihi. Suatu hadis yang telah sahih tidak termudarati walaupun yang meriwayatkan cuma seorang sahabat. Ya, tidak disyaratkan harus 2 sahabat atau 3 sahabat, tidak. Cukup 1 sahabat sudah hujjah. Ya. Tidak ada seorang pun ulama, ya akhi, yang mengatakan bahwa kalau hadis sahih itu syaratnya harus 2 sahabat misalnya, tidak ada. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Jadi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja. Walaupun ada memang riwayat lain sahabat, tapi hadisnya riwayat-riwayatnya dhaifah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini ya akhi, ya ats-tsamratus tsaminah, yaitu ya periwayatan atau buah yang ke-8. As-samratu at-tasi'atu, kemudian buah yang ke-9. Ma kullu hadithin sahihin tuhaddatsu bihil 'ammah. Tidak setiap hadis sahih bisa kita sampaikan kepada orang awam. Karena terkadang orang awam tuh ya karena kurangnya pemahaman mereka, ketika kita sampaikan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ternyata apa yang terjadi difahami dengan pemahaman yang tidak sahih. Maka pada waktu itu ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, hati-hati seorang guru, seorang ustadz, jangan sembarangan membawakan suatu hadis. Disebutkan dalam hadis bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dibonceng oleh Mu'adz di atas keledainya. Lalu Rasulullah bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Tahukah kamu apa hak Allah yang harus dilaksanakan hamba dan apa hak hamba yang akan Allah laksanakan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Kata Mu'adz, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba yaitu hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan dilaksanakan oleh Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kemudian Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah aku berikan kabar gembira dengan hadis ini kepada manusia, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Tubasyirhum fayattakilu." Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena kata Rasulullah, mereka tak dikhawatirkan ya sebatas mengandalkan la ilaha illallah dan tidak mau beramal. Wah, yang penting tidak syirik, yang penting mentauhidkan Allah. Akhirnya apa ya akhi, orang yang berbuat maksiat semakin rajin berbuat maksiatnya dengan mengatakan, yang penting kan tidak berbuat syirik, toh saya tidak akan kekal dalam api neraka. Masya Allah. Ya. Terkadang akhi, ketika kita sampaikan hadis-hadis seperti ini kepada orang awam, difahami demikian. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Hadithun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh." Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, sesuai dengan pengetahuan mereka. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud mengingatkan, kata beliau, "Ma anta muhaddithun qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Ya, tidaklah engkau menceritakan suatu hadis kepada suatu kaum yang ternyata akal mereka belum memahaminya, belum sampai kepadanya, kecuali akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Masya Allah. Ya. Tentunya akhi, kalau kita menyampaikan hadis kepada orang awam dan kita merasa bahwa hadis ini muskil, kewajiban kita menjelaskan sejelas-jelasnya agar mereka memahami dengan pemahaman benar, supaya apa akhi, pada waktu itu mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang sahih tentunya. Nah, ini akal Islam 9 buah yang bisa kita petik dari memahami hadis sahih. Ya, semoga buah ini yang begitu ramnum dan manis dapat kita rasakan, dapat kita amalkan, dan kita betul-betul memahaminya. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Demikian tadi kajian pada kesempatan siang hari ini bersama Ustaz Badrul Salam LC hafizahullah taala dalam kajian Mustalahul Hadis, dan di sini dikaji kitab dengan judul Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, bagi Anda yang pada kesempatan siang hari ini dan kesempatan yang lalu maupun yang akan datang akan terus menyimak, Anda bisa fotokopi atau Anda juga bisa download di internet, dan Anda bisa dapatkan di sana PDF-nya dengan judul Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan masuki tanya jawab pada kesempatan siang hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu pertanyaan yang sudah banyak masuk, baik itu berupa pesan singkat. Sudah ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Gunung Putri. Apakah diperbolehkan Ustaz mengajarkan doa-doa yang sahih sementara kedua orang tua belum mengenal apa itu bid'ah Ustaz? Syukran, silakan. Mengajarkan doa-doa yang sahih diperkenankan. Terlebih doa-doa Rasulullah SAW adalah doa yang sangat mempunyai makna-makna yang dalam sekali dan luas. Tentunya juga sambil kita mengajarkan doa, kita pun juga mengajarkan tata cara doa Rasulullah SAW. Akan tetapi untuk mendakwahi orang tua kita yang barangkali dia sudah terbiasa di atas bid'ah, butuh kepada tahap.
difahamkan dulu tentang manhaj, ya, bahwasanya kewajiban kita adalah beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, membuang taklid, membuang fanatik kepada madhab, ya, dan bahwasanya hadis sahih itu adalah hujjah dan hadis dhaif itu bukan hujjah, dan bahwasanya ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah dalam, ya, tata caranya, sifatnya, ya, sebabnya, waktunya, sehingga pada waktu itu ketika orang tua sudah faham, oh begitu, ya, dasar-dasarnya sudah tahu, maka pada waktu itu kita sampaikan sedikit demi sedikit. Nah, baik ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan mengangkat sebuah pertanyaan via SMS dari Al-Hanif di Cikarang. Ustaz, barakallahu fikum, apa pengertian kias itu Ustaz? Dan apa syarat kias itu? Dan siapa yang menentukan kias itu Ustaz? Syukran. Silakan Ustaz. kias adalah ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jam'in illati bainahuma, menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok, ya, dalam suatu hukum karena adanya persamaan ilat. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa rukun ilat itu 4. Yang pertama adalah adanya pokok yang akan dikiaskan kepadanya. Yang kedua adanya cabang yang akan kita kiaskan. Yang ketiga adanya hukum. Dan yang keempat adalah persamaan ilat. Apa itu ilat? Itu wasfun zahirun mundhabit, ya, sifat yang tampak dan tetap, ya. Contoh misalnya yang memenuhi syarat ini di zaman Rasulullah, zakat fitr itu dikeluarkan dengan gandum. Maka para ulama menyebutkan bahwa hukumnya wajib, dan melihat ilatnya bahwa ia adalah al-muqtat, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ternyata beras dan gandum, ya, sama ilatnya, maka hukumnya pun sama. Adapun syarat kias, para ulama telah menyebutkan, ya, syarat-syarat kias. Di antaranya yang pertama, bahwa kias tidak boleh bertabrakan dengan dalil. Ya, selama ada dalil maka kias gugur. Yang kedua, bahwa kias disyaratkan harus sama ilat. Adapun kalau ilatnya berbeda maka disebut dengan kias ma'al fariq, ya, kias yang sangat jauh berbeda. Yang ketiga, diantaranya kias itu harus dikiaskan kepada pokok syariat dalil, bukan kepada cabangnya lagi. Ya. Siapa yang menentukan kias? Dalam artian bahwa kias itu hujjah dalam Al-Quran dan Sunnah kalau tidak ada dalil. Tapi siapa yang memakainya? Yang memakainya adalah ahlul ijtihad, mujtahidin. Ya, karena kias itu termasuk ijtihad kata para ulama, maka kewajiban orang yang memakai kias adalah, yaitu hendaknya orang yang menggunakan kias itu adalah, ya, mereka-mereka yang telah diberikan oleh Allah anugerah kemampuan untuk menguasai atau memahami alat-alat untuk berijtihad, ya, berupa menguasai Al-Quran dan hadis. Demikian pula menguasai bahasa Arab, ya, dan menguasai kaidah-kaidah usul dan yang lainnya. Nah, iya, ikhwatul iman rahimakumullah. Untuk 3 pesan singkat pertama, Ustadz, bagaimana seorang muslim yang sedang meniti jalan kebenaran kemudian menemukan berbagai macam ikhtilaf, Ustadz? Syukron. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan tentang adab penuntut ilmu, yang di antara adab penuntut ilmu an yakuna wasi'as sadr, ya, hendaklah melapangkan dada dalam permasalahan-permasalahan ikhtilaf. Yang kedua yang harus, ya, yang pertama ini harus kita fahami dalam masalah-masalah ikhtilaf yang sifatnya ijtihadi, masing-masing memaparkan dalilnya, ya, tanpa kita menganggap bahwa, ya, lawan saya ini sesat atau berbuat bid'ah ataupun yang lainnya. Sebagaimana halnya itu terjadi pada para ulama, ya, mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, ya. Maka jangan dada kita sempit, akhi, ya, sehingga akhirnya sebagaimana saya pernah mendengar, ya, gara-gara misalnya Radio Roja ikut pemerintah, sementara yang ini ikut Ustadz Fulan, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau dengar lagi.
Ya, sebuah sikap yang salah tentunya. Karena itu menunjukkan ya kepada fanatik yang tercela, ya hizbiyah yang sudah merambat di dada, ya, dan suatu sikap yang menunjukkan ketidakdewasaan dia dalam menghadapi ya perselisihan. Yang kedua, berusaha untuk mencari dalil mana yang paling kuat dan yang paling kokoh hujahnya. Ya, setelah kita lihat dan kita timbang dan yang lainnya, ya setelah kita lihat dan kita tarik, oh ternyata ya fulan lebih kuat, maka saya lebih condong hati saya kepada ini. Silahkan dia beramal sesuai dengan apa yang ia anggap kuat. Ya, sambil terus ia memperdalam dan memperdalam. Nah, ini kewajiban ya yang telah disebutkan dalam firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah yang lebih baik dan lebih baik akibatnya. Ya. Nah, ini yang harus dilaksanakan ketika menghadapi perselisihan seperti ini. Iya. Sehingga pada waktu itu kita, ya alhamdulillah, dengan memahami kaidah seperti ini, kita tidak saling menengking atau menyesatkan ataupun yang lainnya, tapi tetap berjalan sebagai ikhwah ya di atas sunnah yang memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, setelah masuk di line telepon kita dan telah menunggu Ibu Nur Rahim. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz mau nanya, mungkin tidak sesuai dengan tema. Iya, silakan Bu. Mau nanya perbedaan antara infak dan sedekah dan disalurkan di mana gitu. Soalnya dulu pernah kajian katanya kalau infak itu khusus untuk fisabilillah gitu. Diambil 2,5%. Itu benar apa salah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya yang memahami seperti ini dari kalangan Islam jamaah mungkin. Silakan. Iya. Ketahuilah Ibu bahwa infak dan sedekah itu ya salah satunya lebih umum daripada yang lainnya. Sedekah lebih luas maknanya daripada infak, di mana infak biasanya berupa harta, sedangkan sedekah tidak harus harta. Terkadang zikir disebut sedekah. Rasulullah SAW sabda, ya at-tahlilu sedekah, wa takbiru sedekah. Ya tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar pun sedekah. Bahkan pada kemaluan kamu, kata Rasulullah, ada sedekahnya. Ya. Dan juga Rasulullah sabda, wa tabassum fi wajhi akhika sedekah. Bertersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Adapun mereka yang mengatakan bahwa infak harus dikeluarkan 2,5%, ini adalah suatu pendapat yang tak pernah berhujjah pada dalil, tidak pernah tegak di atas dalil. Ya. Karena Ibu ya, untuk menentukan mengatakan bahwa harus berinfak 2,5% setiap bulan seperti yang dilakukan oleh sebagian jamaah yang ada di Indonesia, ya jelas ini pendapat yang batil. Ya, karena tidak ditunjukkan oleh dalil. Ya. Kalaulah itu perkara yang baik, tentu sudah Allah dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah, dan tentunya tadi juga Ustaz sudah sebutkan di awal pengantar beliau bahwa pentingnya kita memahami din ini dengan benar dengan memahami hadis yang sahih. Ikhwatul iman rahimakumullah, mohon izin Ustaz sedikit barangkali memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih berada di aliran Islam jamaah atau berada di aliran Quran hadis jamaah atau 354, antum perlu ketahui bahwa saat ini sudah banyak yang keluar dari Islam jamaah
dan alhamdulillah rujuk kepada pemahaman as-salafus saleh, dan juga diantaranya banyak yang menjadi pendengar di Radio Roja. Dan Anda yang sudah keluar dan sudah mulai memahami kebenaran, Anda bisa bergabung di forum Rujuk Ilal Haq yang juga sudah sounding ke Majelis Ulama Indonesia, dan juga sudah kemarin kami yang dapatkan informasi sudah bertemu juga dengan Litbang Departemen Agama. Baik ikhwatul iman rahimakumullah, masih akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan pertanyaan yang sudah masuk, dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk via telepon, kita akan kembali bacakan pertanyaan yang masuk via pesan singkat pada kesempatan siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf mungkin berkenaan dengan ikhtilaf pada kesempatan hari-hari ini ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Ana mau tanya bagaimana puasa kita bila di tempat kita sudah ada yang sholat Idul Adha, katanya dari Abu Farhan. Silakan Ustaz. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Tentunya kita harus memahami bahwasannya penentuan Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah mengikuti pemimpin atau imam. Makanya para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab akidah ya bahwa Id, jihad, ya, berhari raya, berjihad dan yang lainnya itu adalah bersama imam. Sama saja apakah imam yang adil ataupun imam yang zalim. Ya, tidak ada bedanya dalam masalah ini. Ya, memang pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa ya kita harus wukuf di Arafah apa sama dengan wukufnya orang-orang di Arafah, dan sebagian lagi membawakan hadis ya bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang ansaumi yaumi Arafah, Rasulullah ditanya tentang puasa di hari Arafah, maka kemudian Rasulullah bersabda bahwa itu adalah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Lalu diambil istimbat dari hadis ini bahwa puasa Arafah itu ya harus ditentukan oleh tempat dan waktu. Artinya harus sama dengan wukufnya Arafah orang-orang di sana. Ya, pendapat ini saya kurang setuju. Kenapa? Pertama, bahwa kalaulah puasa Arafah itu harus ya disesamakan dengan wukufnya di sana, maka berkonsekuensi apabila misalnya tidak ada orang yang wukuf di sana, berarti tidak disyariatkan kita untuk puasa Arafah. Dan ini batil. Ya. Karena kalau misalnya digantungkan kepada tempat, ya dalam artian kita harus ikut wukuf, ya seperti halnya orang-orang wukuf di sana. Ya kalau misalnya qadarullah seperti halnya di zaman yang diceritakan oleh Ibnu Katsir, ketika dikuasai oleh orang-orang Banu Fatimiyah beberapa tahun lamanya orang-orang tidak ada yang haji. Ya, maka kalau tidak ada orang yang wukuf di sana, berarti pendapat tersebut sama saja berkonsekuensi bahwa tidak disyariatkan puasa Arafah karena tidak ada orang yang wukuf di sana. Ini pemahaman yang batil. Ya. Yang kedua, bahwa tidak ada ulama terdahulu yang memahami seperti ini. Buktinya saya membaca sebuah fatwa yang dipertanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di jilid 25 halaman 202. Waktu itu beliau ditanya tentang bagaimana ya kalau sebagian hilal atau sebagian penduduk kota Madinah melihat hilal sementara hakim di kota Madinah tidak menetapkannya, tidak mau menerima hilal tersebut. Maka bolehkah mereka yang melihat hilal itu ya berpuasa ya bersama hakim, ya padahal sebetulnya itu sudah masuk 10 Dzulhijjah? Maka beliau menjawab, fa'ajab na'am yasumun, ya tetap mereka berpuasa di hari itu dan bersama pemimpin. Lalu Rasulullah kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Tirmidzi, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa,
Ya, beridul fitri pada hari semua kalian beridul fitri, beridul adha pada hari semua kalian beridul adha. Ya. Makanya orang yang mengatakan bahwasanya ya mengkiaskan Ramadan dengan Dzulhijjah itu adalah pengkiasan yang batil, adalah pendapat yang batil. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sendiri yang menyamakannya. Dalam hadis yang telah sahih yang saya sebutkan tadi, Rasulullah bersabda, puasa itu pada hari kamu semua berpuasa, beridul fitri pada hari kamu beridul fitri, dan beridul adha pada hari kamu beridul adha. Di sini Rasulullah menyamakan ya antara puasa idul fitri dan idul adha, tidak ada bedanya. Ya. Bagaimana dia hendak mengatakan misalnya itu adalah kias yang batil, padahal Rasulullah sendiri yang menyamakannya. Terlebih Allah mengaitkan ya Dzulhijjah itu dengan apa? Dengan hilal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Katakanlah Muhammad, dia adalah miqat, dia adalah mawaqit, waktu-waktu untuk manusia dan haji. Allah di sini, maka dari itu Syekhul Islam berkata, wa aslu hadhil mas'alah, ya, dasar permasalahan ini adalah annallaha 'allaqal hukma, ya, bahwasanya Allah mengaitkan hukum ini dengan hilal. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya Allah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Sementara hilal itu ya dengan kesepakatan ahlul ma'rifah berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ya, telah difatwakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, tentang bahwasanya ya yang hak adalah mengikuti pemerintah masing-masing dan yang lainnya. Ini yang saya pandang rajih. Maka dari itu ya, permasalahan seperti ini sekali lagi akhal Islam azani Allah, maudhi'u an-nazar, tempat yang mereka melihat. Sebagian ustadz memandang bahwa hadis Saumi Yaumi Arafah harus ditentukan dengan tempat. Ya, sebagian menganggap tidak demikian, karena penamaan Saumi Yaumi Arafah sama dengan penamaan puasa Daud, puasa Asyura, ya, sebatas penamaan. Ya, karena terkadang orang-orang Arab menamai sesuatu dengan sesuatu yang masyhur dengannya, seperti ya hari Bu'ath, ya hari Hudaybiyah dan yang lainnya. Mereka menamai di hari-hari itu dengan hari-hari yang masyhur, dan itu adalah kebiasaan orang-orang Arab terdahulu. Maka dari itu akhul Islam ma'azani Allah wa iyyakum, ya, sudah kita ketahui juga dan dijelaskan oleh para sebagian ikhwah kita, ya, bahwasanya Id adalah merupakan syiar Islam yang agung, ya, dan itu adalah merupakan tugas para pemimpin imam. Maka ini harus diserahkan kepada pemimpin. Dan kaidah Ahlus Sunnah yang harus difahami bahwasanya keputusan imam pemimpin adalah menjadi rafi'un lil khilaf, mengangkat dia segala perselisihan yang ada. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Izz dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Demikian pula dalam kitab Syarah Usul Sunnah ya Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhwatul Islam azani Allah. Nah, coba sedikit kita melihat, ya, kalau ternyata masing-masing punya hujah dan dalil, ternyata sama-sama kuat, tidak boleh kita kemudian saling menengking, saling menyesatkan. Kewajiban kita adalah berlapang dada, ya, semua kita berusaha untuk mencari kebenaran dan berusaha kita untuk meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, demikian ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sudah masuk di line telepon kita Bapak Joko dari Bekasi. Iya, Bapak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gini Pak Ustaz. Saya mendapatkan hadis dari Rasulullah yang menyebutkan barang siapa menghidupkan malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, niscaya hatinya tidak akan mati pada hari ketika banyak hati yang mati. Hadis ini maudhu, disampaikan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis ad-dhaifah nomor 520 dan 521. Mohon dijelaskan, karena selama ini kaum muslimin saudara-saudara kita ini banyak melakukan
dengan bertakarub kepada Allah dengan menghidupkan malam hari raya seperti takbiran gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang harus kita pahami Pak, suatu hadis yang palsu ya belum tentu membatalkan amalan yang terkandung dalam hadis tersebut. Ya, kewajiban kita adalah berusaha melihat adakah hadis lain yang sahih yang semakna atau menunjukkan kepada amalan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ya bahwasannya menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir. Apabila itu Idul Fitr, maka itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Karena yang kita ketahui dan yang ma'ruf dari riwayat-riwayat yang sahihah, bahwa Rasulullah SAW memulai takbir, yaitu dimulai dari ketika Rasulullah keluar dari rumahnya menuju sampai lapangan, ya, sampai imam naik mimbar. Adapun Idul Adha, maka ya dimulai takbir dari tanggal 9 Dzulhijjah setelah subuh, diakhiri sampai tanggal 13 sore hari, ya asar, ya sebagaimana itu ada riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya, ya, sehingga ini termasuk sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak mengkhususkan malam Idul Adha saja, ya kita hidupkan hari-hari kita dengan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau Abdullah bin Umar hanya sebatas takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Adapun akhwat Islam yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman ini, ya dengan bertakbir di speaker masjid dengan suara-suara yang keras, maka ketahuilah sesungguhnya mengganggu orang yang sedang tidur itu tidak diperkenankan. Ya, maka dari itulah Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang yang bertakbir dengan keras, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una ashaman wala ghaiba, wa innama tad'una sami'an qariba. Kasihani diri kalian. Kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang jauh lagi tuli, akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang dekat lagi mendengar. Ya. Juga pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, dan hadis ini sahih dari Abu Daud. Jadi lihatnya para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lain. Maka Rasulullah bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabbnya, jangan sebagian kalian mengeraskan, mengganggu yang lain. Dan para ulama bersepakat bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya, menghindari mafsadah ya lebih didahulukan dari mendatangkan maslahat. Ya, tatkala bertakbir sampai larut malam, bahkan sampai subuh, mengganggu orang yang sedang tidur, ya, sementara mengganggu dan menyakiti kaum muslimin itu haram hukumnya, tidak diperkenankan dalam Islam. Ya, bagaimana dia hendak membela-bela sesuatu yang sifatnya sunnah, sementara ia jatuh kepada perkara yang diharamkan? Ini jelas ya menunjukkan ketidakfaqihan ya di dalam memahami agama kita ini. Allahu a'lam. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, telah hadir di line telepon kami Ummu Syifa di Bogor. Ya, Ummu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana kiranya pentingnya mempelajari bahasa Arab, karena ada beberapa ustazah gitu yang berani menyampaikan mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak memahami dengan benar mengenai bahasa Arab gitu. Sementara kalau misalkan itu kan bahasa Arab penting ya, tapi kok kayaknya ada yang menyampaikan seperti itu tapi tidak mengerti benar tentang bahasa Arab gitu. Bagaimana ya sebenarnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Ustaz. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum belajar bahasa Arab. Jumhur ulama mengatakan bahwa itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila sebagian telah mempelajarinya, maka yang lain gugur.
Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa belajar bahasa Arab hukumnya fardu ain. Setiap muslim wajib belajar bahasa Arab. Dasarnya bahwa setiap muslim wajib memahami Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu berbentuk bahasa Arab. Namun yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa ia adalah hukumnya fardu kifayah. Namun kata para ulama, sesuatu yang sifatnya fardu kifayah bisa menjadi fardu ain. Kapan? Yaitu bagi mereka yang ingin memperdalam agama. Maka orang yang telah memposisikan dirinya sebagai da'i, yang berdakwah kemana-mana, ya, orang yang memposisikan diri sebagai duat, ya, berarti dia sudah terkena fardu ain bagi dia untuk belajar bahasa Arab. Maka siapa saja, entah itu laki-laki ataupun perempuan yang sudah menceburkan dirinya ke dalam dunia dakwah, dia mengajar manusia tentang agama, berarti kewajiban dia memperdalam ilmu agama, maka fardu ain bagi dia untuk belajar bahasa Arab kalau tidak berdosa. Ya. Maka subhanallah, ya, betapa menyedihkannya ketika kita melihat banyak orang-orang yang masya Allah begitu semangat dalam berdakwah, tapi sayang pengetahuan mereka untuk membaca kitab-kitab para ulama sangat lemah, bahasa Arab mereka bahkan nol terkadang. Ya, sehingga akhirnya mereka memahami sesuai dengan sebatas terjemah saja. Ya. Sementara kitab-kitab para ulama sangat banyak masih berbentuk bahasa Arab. Kita lihat kitab tafsir saja yang sudah diterjemahkan hanya baru tafsir Ibnu Katsir. Sementara tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang lainnya belum diterjemahkan. Kitab-kitab hadis syarahnya, ya, yang diterjemahkan baru Fathul Bari, itu pun juga baru sebagian saja, sementara yang lainnya belum diterjemahkan. Ya. Maka dari itulah mereka yang sudah menceburkan diri ke dalam medan dakwah, ya, mereka itu telah fardu ain bagi mereka untuk belajar bahasa Arab. Kalau tidak mereka berdosa. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, sudah ada hadir pula di hadapan kita di line telepon berikutnya Ibu Wati dari Bekasi. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita bermanhaj kan harus manhaj salafus saleh ya Ustaz. Terus kalau ada orang bilang katanya kalau saya singgah, katanya saya cuma Islam sejati, itu bagaimana itu Ustaz, penjelasannya itu Ustaz? Ya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita jelaskan Ibu, ya, bahwa Islam yang sejati adalah Islamnya para Rasul dan para sahabatnya. Tidak ada yang paling sejati keislamannya dari para keislaman sahabat. Adakah sahabat yang islamannya tidak sejati, yang telah dipuji oleh Allah dari kalangan muhajirin dan ansar, kecuali mereka yang murtad tentunya, ya, atau kembali ke belakang mereka? Adapun muhajirin dan ansar telah Allah puji mereka dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan kaum sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Iya. Kalau dia katakan, kalau kita tanya kepada dia, mana yang lebih sejati keislamannya, kita atau para sahabat? Kalau dia menjawab para sahabat lebih sejati keimanannya, kalau begitu kenapa kita tidak mengikuti pemahaman para sahabat? Sesungguhnya pemahaman para sahabat itulah yang disebut dengan salafi. Ya, sebagaimana ketika Al-Imam Al-Dhahabi mensifati Al-Imam Ad-Daraqutni, kata beliau, ya, lam yadkhul ar-rajul fi ilmi al-kalam bal kana salafiyya. Ya, Al-Imam Ad-Daraqutni tidak pernah sibuk dengan ilmu kalam. Justru Imam Daraqutni adalah seorang salafi. Ya, ini menunjukkan bahwa istilah salafi itu sudah masyhur di zaman dahulu. Demikian pula, ya, Al-Imam Al-Auza'i yang hidup pada zaman tabi'ut tabi'in, ya, telah mengucapkan, ya, kewajiban kita adalah mengikuti salaf. Alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nas. Yaitu siapa yang dimaksud dengan salaf? Yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan berpindah terlebih dahulu kepada pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uhti Anissa di Cijantung. Cintailah anak-anak dan kasih sayangilah mereka. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka, tepatilah. Sesungguhnya yang mereka ketahui, hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. Hadis diriwayatkan oleh At-Tahawi. Sahihkah hadis ini, Ustaz? Silakan. Allahu a'lam. Nanti insyaallah ya ini PR buat saya ya tentang hadis ini, insyaallah saya akan cari. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, masih dari pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini yang sudah banyak sekali masuk di meja siar. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, pertanyaan datang dari seseorang tanpa nama, dari hamba Allah tentunya. Assalamualaikum, Ustadz, maksud dimansuh itu apa Ustadz ya? Dan apa contoh hadis yang dimansuh itu? Jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Dimansuh artinya dihapus hukumnya. Ya, dengan adanya dalil yang terakhir yang memansuhnya. Sebuah contoh misalnya, Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha." Dahulu aku melarang kamu untuk berziarah kubur. Sekarang silahkan kalian berziarah. Contohnya lagi, Rasulullah SAW di awal pertama kali beliau melarang para sahabat untuk menulis hadis. Beliau bersabda, "La taktubu anni, faman kataba anni syai'an falyamhu." Jangan kamu menulis hadis dariku. Siapa yang menulis hadis dariku, hendaklah dia menghapusnya. Kemudian di akhir hayat Rasulullah SAW mengizinkan. Ya, di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW ketika haji wada, ya, datang kepada seorang sahabat yang bernama Abu Syah dan minta supaya khutbah Rasulullah SAW ini ditulis. Maka Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan untuk Abi Syah. Demikian pula dalam satu riwayat Abdullah bin Amr bin As berkata, "Kunna 'inda Rasulullah SAW haula Rasulullah SAW naktub." Kami dahulu pernah berada di sisi Rasulullah menulis. Iya. Kemudian ditanyakan, "Wahai Rasulullah, mana yang lebih dahulu akan dikuasai oleh kaum muslimin? Apakah Konstantinopel atau Roma?" Kata Rasulullah, "Konstantinopel dahulu jatuh, baru setelah itu Roma." Iya. Dan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menulis. Ini menunjukkan bahwa larangan menulis telah dimansuh. Iya, tentu tentang masalah pelajaran ilmu nasikh mansukh itu ada dalam kitab usul fiqih. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, masih dalam sesi pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita hidup di negara mayoritas non-muslim dan pimpinan negaranya non-muslim dalam penentuan hilal berdasarkan pemimpin yang bagaimana, katanya dari Bapak Udin di Cimanggis. Silakan Ustadz. Yang telah dijawab oleh para imam, para ulama besar. Jadi zaman ini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, dan juga para ulama sebelumnya, bahwa mereka yang hidup di negeri kafir hendaklah ia memakai hilal negara Islam yang berdampingan dengannya, atau yang satu jajar, satu hilal dengannya. Ya, demikian yang difatwakan, dan silahkan dirujuk fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dalam masalah ini. Iya, masih tentang syubhat tentang hilal mengikuti pemerintah, Ustaz, dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, pemerintah itu kan berpatokan pada tanggal merah yang sudah ditentukan pada tahun lalu. Bolehkah kita menentukan hilal untuk tahun depan, Ustaz? Dari hamba Allah di Bogor. Silakan Ustaz. Pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya dalam kitab beliau Majmu' Fatawa di jilid 25 halaman 204 ya. Kata beliau, "Fa in qila qad yakunu al-imam alladhi fuwwida ilayhi ta'yinul hilal muqassiran." Bisa jadi imam atau pemimpin yang diserahkan atau ditugaskan untuk menentukan hilal itu ternyata dia melakukan taksir, kurang atau curang. Bisa jadi karena adanya permusuhan antara dia dengan orang yang melihat hilal,
Atau bisa jadi ya karena dia lebih percaya kepada ahli astronomi yang mengklaim katanya tidak melihatnya. Maka beliau menjawab, ya qila, ya hukum dalam masalah ini tidak ada bedanya. Kenapa kata beliau? Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, yusalluna lakum, mereka akan salat mengimami kamu. Fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Ya, mereka akan salat mengimami kamu. Apabila mereka benar, kalian mendapat pahala dan mereka mendapat pahala. Dan apabila mereka salah, kalian mendapatkan pahala, karena kewajiban kalian adalah mengikuti pemimpin dalam masalah seperti ini. Dan merekalah yang menanggung dosa. Lalu beliau berkata, ya, fal ithmu alaihim la alal muslimin. Berarti dosa itu yang menanggung mereka, bukan kaum muslimin yang tidak bersalah. Ya, karena merekalah dalam Islam ya akhi yang ditugaskan untuk menentukan hilal dan yang lainnya adalah pemerintah. Kalau ternyata pemerintah yang melakukan kecurangan atau yang lainnya, merekalah yang menanggung dosa. Adapun rakyat, kewajiban rakyat adalah mengikuti keputusan pemimpin dalam masalah syiar-syiar Islam yang besar seperti ini. Syekhul Islam ketika ditanya dalam Majmu' Fatawa tersebut, bagaimana kalau ada sebagian orang melihat hilal? Namun ternyata ya hakim di sebagian penduduk Madinah melihat hilal, namun hakim di kota Madinah itu tidak mengakuinya, tidak menerimanya. Apakah ia tetap berpuasa bersama hakim? Apa jawab Syekhul Islam? Naam, iya, tetap untuk berpuasa bersama mereka. Ini akhul Islam, dan ini adalah madhab yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, dan demikian pula muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, di mana ya ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh banyak para imam. Nah, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian penjelasan Ustaz Badrul. Dan sudah masuk di line telepon kita kembali akan memasuki sesi tanya jawab via telepon dari Ummu Syafa. Iya, Ummu Syafa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Pak Ustaz, ini saya minta nasihatnya. Mungkin saya orang awam gitu ya, karena menurut yang untuk Zulhijjah ini, saya tadinya berkeyakinan itu kita mengikuti pemerintah. Tapi setelah saya tanyakan kembali ke Pak Ustadz, yang tadi dia berpendapat bahwa puasa Arafah itu kan namanya Arafah, tempat begitu ya Pak. Tapi setelah Pak Ustadz Rizal menjelaskan kalau memang tidak ada wukuf atau bagaimana gitu kan Pak ya, itu tidak bisa dikiaskan pada tempat begitu. Jadi saya ragu nih Pak, mungkin saya minta nasihatnya untuk meyakinkan, karena keluarga saya tadi yakin gitu kan untuk puasa hari ini, besok Id, ternyata akhirnya dibatalkan semua. Jadi saya sudah menjalankan sholat Id. Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah saya jelaskan Ibu ya, bahwa Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189 mengaitkan ya Zulhijjah atau haji itu dengan hilal. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, mereka bertanya kepada kamu tentang hilal, katakanlah ia adalah miqat untuk manusia dan haji. Sedangkan hilal ya berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya dengan kesepakatan para ulama. Ya, maka dari itulah kewajiban kita adalah, dan juga dikarenakan para ulama mengatakan bahwa kewajiban menentukan tentang masalah Id itu adalah hak imam, bukan hak rakyat. Ya, adapun pemahaman sebagian orang terhadap hadis saumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah, menunjukkan bahwasanya kita harus ikut yang wukuf di sana. Ini pemahaman yang tidak pernah difahami oleh para ulama sebelumnya, sebelum kita terdahulu. Ya, karena penamaan ini, atau kalaulah dikatakan bahwa itu terikat dengan wukuf orang yang manusia di sana, kalau qadarullah tidak ada wukuf, berarti sama saja kita mengatakan tidak disyariatkan puasa Arafah. Ya, itu menunjukkan bahwasannya kata-kata ya saumi yaumi Arafah, puasa hari Arafah, adalah penamaan. Karena orang-orang Arab terdahulu seringkali menamakan hari-hari itu dengan ya peristiwa-peristiwa besar, seperti disebut dengan Yaumu Bu'ath, hari Bu'ath,
hari Hudaybiyah, ya hari yang lainnya. Demikian ketika di sana ada perkara yang besar seperti Arafah, disebutlah dengan hari Arafah. Ya. Maka dari itu ya kewajiban kita, karena permasalahan ini adalah hak imam, dan para ulama juga memberikan kaidah bahwasanya apabila kita berselisih kemudian imam memberikan keputusan, maka keputusan imam itu sebagai rafi'un lil khilaf, yang menghilangkan perselisihan. Maka kita ikuti ya masalah seperti ini, karena ini masalah yang sifatnya amal jama'i, ya sebuah syiar yang agung yang tidak diperbolehkan kaum muslimin sebetulnya berselisih terhadap imam, karena sudah kita sebutkan bahwa kesalahan itu ditanggung oleh imam dan dosa itu ditanggung oleh imam. Naam. Iya, ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pertanyaan yang masuk pada kesempatan ini, dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bertanya di 8236543. Sambil menunggu telepon yang masuk, kita kembali beralih ke pesan singkat yang cukup menarik, dan banyak sekali pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada dai yang mengatakan bahwa wajib bagi yang mampu melaksanakan kurban itu hadisnya dhaif katanya. Silakan Ustaz. Hadis itu sahih hasan alhamdulillah, karena ia diriwayatkan dari dua jalan yang hasan. Ya, yang satu memang lemah, namun ternyata ada riwayat lain yang hasan. Ya, sebagaimana telah saya takhrij, akan tetapi saya lupa ya jalan-jalannya. Ya. Dan hadis ini saya tidak ragu lagi akan kehasanannya, dan ternyata juga Syekh Albani rahimahullah, saya lihat dalam Sunan Abu Daud, Sahih Sunan Abu Daud menyatakan hadis ini hasan dengan dua jalan. Karena hadis ini hasan, ya maka hadis ini ya harus kita amalkan. Dan Rasulullah SAW sabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan keluasan namun ia tidak berudhiyah, maka janganlah ia sekali-kali mendekati mushola kami. Maka dari itu, atas pendapat yang sahih yang dirajihkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya berudhiyah itu hukumnya wajib bagi mereka yang mampu, juga dikarenakan ini syiar Islam, dan Allah telah memerintahkan kita dalam ayatnya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah, dan ini perintah, dan perintah pada asalnya hukumnya wajib. Ya, Allahu a'lam. Ya, baiklah ikhwatul iman rahimakumullah, sudah ada telepon yang masuk di line telepon kita dari Ummu Evan. Ummu Evan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mohon diangkat. Oh iya. Ya, Pak Ustadz mau nanya, waktu saya pergi haji di Arafah itu kan selesai sholat zuhur asar yang digabung itu, kita disuruh berdoa sama yang mimpin haji kita. Nah, di situ pembimbing haji mengingatkan, ayo ingat wajah keluarga masing-masing, kita pernah berbuat salah. Terus kita kan jadi ingat keluarga di rumah gitu kan Pak Ustadz. Jadi kita merasa punya salah sama anak gitu. Jadi kita tuh nangis gitu Pak Ustadz. Nah terus yang saya mau tanyain, boleh nggak kita berdoa dengan cara seperti itu, diingatkan oleh pembimbing haji gitu Pak Ustadz. Soalnya saya waktu itu belum tahu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban orang yang di Arafah atau sunnah yang disunahkan bagi orang yang di Arafah adalah untuk berdoa dan berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa sampai terbenam matahari. Tidak pernah kita nukil bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengingat wajah si fulan dan fulan. Naam, mengingat kesalahan adalah perkara yang penting, sehingga itu menimbulkan taubat, ya, menimbulkan penyesalan. Maka ketika kita mengenal dosa-dosa kita, mengingat dosa-dosa kita bukan hanya kepada manusia tapi terhadap Allah Rabbul Alamin, ya maka kita pun segera bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, maka ya berdoa dengan cara mengingat fulan, wajah si fulan itu asalnya dari kalangan tasawuf. Ya, karena orang tasawuf mereka berzikir dengan mengingat wajah mursyid. Ya, maka dari itu tidak ada ketentuan dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa apabila kita berdoa ya hendaknya diingat wajah si fulan dan si fulan. Karena ini semua tidak pernah ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kembali kita akan angkat pertanyaan dari saudari kita
Silahkan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta. Ummu Hanif di Jakarta, silahkan. Kalau mau sholat Idul Adha itu tidak boleh makan dulu ya. Itu mulainya dari kapan? Itu aja. Baik. Ya, Assalamualaikum. Adalah di zaman Rasulullah, ya Rasulullah SAW mempercepat waktu untuk sholat Idul Adha, di mana disebutkan dalam hadis yang sunnah bahwasanya Rasulullah SAW tidak makan dahulu, tapi diakhirkan setelah sholat, ya setelah menyembelih. Namun bagi mereka yang punya penyakit mah atau yang lainnya yang dikhawatirkan misalnya karena terlambat makan menyebabkan akhirnya mahnya kambuh, ya tentu ini dalam rangka meninggalkan mudarat, ya lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maka tidak apa-apa bagi mereka. Tapi bagi mereka yang kuat dan mampu, maka melaksanakan sunnah itu lebih baik. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, di akhir pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini ada pertanyaan yang masuk yang cukup menarik via pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat id di lapangan itu bukanlah sunnah. Mereka berhujah bahwa masjid Nabi itu sempit, makanya Nabi melaksanakan sholat id di lapangan. Sedangkan sekarang bangunan masjid-masjid kita bisa mencukupi. Untuk apa di zaman sekarang masih melaksanakan sholat di lapangan? Bagaimana kita menyikapi orang yang demikian? Jazakallah khairan. Dari Abu Zubair di Sulawesi Tengah. Silakan Ustaz. Kita jawab yang pertama, tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Ya, tidak dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan di zaman Utsman bin Affan dan di zaman setelahnya masjid diperlebar. Ya, tetap mereka sholatnya bukan di masjid, akan tetapi di lapangan. Namun di zaman ini dikarenakan padang pasir begitu jauh dari kota sehingga ini masyaqqah, mereka mengadakannya di masjid. Maka dari itu perbuatan Rasulullah SAW, ya, tetap kita amalkan karena yang sunnah itu adalah Rasulullah pergi ke masjid. Ya. Yang kedua, bahwa masyarakat yang ada di kota Madinah di zaman Rasulullah SAW, ya, tidak bertambah ketika sholat Id. Ya, di mana Rasulullah SAW mengadakan sholat Jumat pun tetap di dalam masjid. Dan pada waktu itu bahkan dari luar kota Madinah berdatangan untuk sholat Jumat di masjid Rasulullah. Kalaulah alasannya sebatas sempitnya masjid, tentu Rasulullah mengadakan sholat Jumat di luar masjid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pendapat itu adalah batil. Ya, sebuah pemahaman yang buruk. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.